Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan Ibu Kepala Madrasah yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan kegiatan diseminasi, evaluasi dan refleksi proses pembelajaran Miss Al-Mulki Teladan tahun pelajaran 2021-2022 hari ini, hari Kamis ya, 16 Desember 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini kita sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan penguatan pengarahan dari Ibu Kepala Madrasah. Olehnya itu kepada Ibu Kepala Madrasah disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu staf dewan guru, terutama Bapak Ibu guru yang melaporkan atau melaksanakan diseminasi refleksi pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan daripada evaluasi dan refleksi pembelajaran ini kita seminarkan supaya semua guru bisa mengetahui dan refleksi diri yang sudah dilaksanakan oleh kita. Bersyukur ya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan refleksi diri untuk mengetahui, mengintrospeksi kira-kira apa kelemahan setiap guru, karena kita sebagai guru walaupun kita sudah mempersiapkan dengan baik, pas pada saat kita proses pembelajaran pasti ada kekurangan. Nah, refleksi ini gunanya untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi hasil dari refleksi ini saya berharap untuk semester depan, semester genap ini bisa dibenahi dan dipilih kira-kira dari permasalahan yang ditemukan atau dari kendala yang ditemukan oleh Bapak Ibu guru. Silakan memilih salah satu masalah yang benar-benar kalau memang ini bisa digunakan untuk sebagai latar belakang untuk menyusun penelitian tindakan kelas atau classroom action classroom untuk perbaikan pembelajaran yang tidak usah terlalu lengkap seperti skripsi, tidak, itu bisa sederhana saja, artinya dari permasalahan kemudian solusinya tidak lanjut, kemudian setelah diperbaiki disusun, misalnya ditemukan permasalahan model pembelajaran yang digunakan mungkin belum bisa mengaktifkan siswa, maka insya Allah untuk semester genap disusunlah RPP yang benar-benar bisa mengaktifkan siswa dengan memilih model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, dan itu akan dilihat apakah dengan kita menggunakan model pembelajaran itu daya serap siswa akan meningkat atau ketuntasan belajar bisa mencapai 100%. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi dan ini untuk semua guru, alhamdulillah ini sudah diwakili oleh 3 orang, dan ini kita akan melaksanakan yang setiap semester kita harus laksanakan ini. Untuk ke depan ada lagi yang ini 3 orang lagi dari kelas mewakili kelas 2, kelas 5 dan kelas kelas 2, kelas 3 dan kelas 5, supaya setiap tahun kita bisa mengintrospeksi diri, merefleksi pembelajaran. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah atas penguatannya, dan insya Allah ini akan bisa kita laksanakan di semester selanjutnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama pemaparan dari salah seorang guru tentang hasil penelitiannya pada semester ganjil ya, tahun pelajaran 2021-2022. Olehnya itu kepada Ibu Ulan, kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan memaparkan laporan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pembelajaran. Dalam hal ini kita mulai dengan
refleksi yang semester kemarin yang saya laksanakan pada tahun 2020 yang di kelas 6. Kita mulai dengan masalah dalam mengajar. Itu yang pertama saya temukan perilaku siswa yang beragam. Itu penyebabnya adalah saat saya mengajar itu sering lupa memberi pujian. Kemudian solusi yang saya dapatkan itu adalah membantu siswa lebih konsentrasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran khususnya IPA itu yang rendah. Mengapa? Itu yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar masih monoton sehingga keaktifan siswa pun kurang. Solusinya adalah melakukan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan dan meningkatkan kembali minat belajar siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang berikut, yang ketiga, daya serap siswa. Itu masalahnya adalah siswa terbiasa mendengarkan saja dan tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini saya hanya menggunakan model pembelajaran ceramah saja. Kemudian yang berikut solusinya adalah lebih lagi dalam menguasai kelas dengan teratur. Kemudian yang keempat, konsentrasi siswa kurang. Penyebabnya adalah faktor lingkungan, kemudian internal dalam diri siswa. Solusinya adalah membuat pembelajaran lebih menarik agar fokus untuk tetap belajar. Kemudian yang kelima, penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Guru masih menggunakan metode yang monoton dalam kegiatan mengajar. Solusinya adalah menggunakan model pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keenam, kurang persiapan dalam mengajar. Dalam hal ini disebabkan karena media terbatas, sehingganya saya mengatur waktu dalam penggunaan media secara bergantian atau shift. Dan yang terakhir adalah sulit dalam menerapkan konsep kerjasama kepada siswa secara tatap muka disebabkan karena pada saat itu terikat aturan prokes. Solusinya adalah melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah saya melakukan refleksi, maka ada yang namanya evaluasi dari refleksi itu. Yang pertama adalah berdasarkan model pembelajaran yang digunakan, saya hanya mengambil masalah satu yang pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA itu mendapatkan hasil yang rendah nilainya, sehingga saya menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan PBL atau Program Basic Learning yang dapat meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukti tahun pelajaran 2020-2021 dengan melihat yang pertama ini hasilnya. Dengan menggunakan PBL terlihat di kelas 6 itu terlihat lebih menyenangkan, suasana kelas semakin kondusif dan siswa semakin antusias dan siswa dapat bekerja sama baik dalam membahas materi pelajaran maupun dalam menjawab pertanyaan. Model pembelajaran dengan program basic learning dalam pelaksananya guru lebih mudah untuk mengamati kegiatan siswa sehingga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan. Guru lebih efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi saat saya melakukan model pembelajaran hanya ceramah, ketika saya ganti dengan PBL, maka perubahannya ini. Kemudian yang berikut, yang kedua, yang saya dapatkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL, itu dapat meningkatkan minat belajar IPA. Kita bisa lihat dari siklus pertama itu meningkat menjadi lebih baik dibandingkan dengan kegiatan prasiklus atau sebelumnya. Pada siklus pertama itu mencapai presentasi 76,92% dengan 20 siswa yang berminat, sedangkan 23,08% itu dengan 6 siswa yang sangat berminat mengikuti pelajaran IPA. Nanti kita bisa lihat dari 6 siswa yang tadinya itu semester kemarin dia 6 siswa yang sangat berminat, ketika saya melakukan perbaikan pada siklus yang kedua, itu dengan menggunakan model pembelajaran PBL itu terdapat peningkatan minat belajar IPA dengan persentase 53,85% dengan 14 siswa yang berminat dan 46,15% dengan 12 siswa yang sangat berminat mengikuti pelajaran IPA. Jadi yang sebelumnya hanya 6 siswa yang sangat berminat dengan mata pelajaran IPA,
setelah saya melakukan PBL, itu menjadi 12 siswa yang sangat berminat. Kemudian ini saran bagi siswa yang pertama, dengan penerapan PBL disarankan agar siswa menjadi lebih berminat dalam mengikuti mata pelajaran IPA, mampu mengembangkan kemampuan untuk dapat berpikir kritis. Kemudian bagi guru itu sendiri adalah dengan penerapan PBL, disarankan agar guru dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan keterampilan guru dalam penerapan model PBL di kelas, meningkatkan kualitas mengajar, memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan mengajar yang lebih bervariatif dalam pembelajaran. Kemudian untuk bagi sekolah atau madrasah itu dengan penerapan bagi sekolah sebaiknya menganjurkan kepada guru-guru kelas untuk menggunakan model pembelajaran PBL sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, tindak lanjut dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran atau PBL diperkenalkan kepada guru-guru lain agar guru menerapkan model pembelajaran tersebut, karena model pembelajaran ini dapat membuat guru menjadi lebih profesional dan terampil dalam mengajar sehingga siswa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti mata pelajaran IPA serta pembelajaran akan menjadi lebih efisien dan menyenangkan sehingga model pembelajaran PBL ini dapat diaplikasikan pada mata pelajaran. Mungkin sampai di situ pemaparan saya untuk laporan, refleksi, evaluasi maupun tindak lanjut dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, itulah pemaparan materi hasil refleksi dari yang pertama, perwakilan guru kelas 6. Sekarang kita akan mungkin mendengarkan hasil refleksi dari guru kelas 4. Olehnya ini kepada Bapak Soeb, kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama di sini saya akan memaparkan hasil yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa masalah yang saya dapatkan di kelas. Nah, masalah pertama itu yaitu konsentrasi siswa yang kurang. Yang kedua itu karena kurangnya siswa yang disiplin. Nah, dari pertama ini konsentrasi yang kurang itu ada beberapa yang dapat saya temukan penyebabnya. Yang pertama yaitu pastinya di seluruh siswa itu ada faktor psikologis atau pemikiran mental mereka yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ini saya sulit untuk menemukan atau menyatukan setiap pemikiran dari setiap siswa. Nah, kemudian saya mencari solusi yang sedikit untuk mendukung atau menyamakan atau memberikan semangat kepada siswa. Solusi pertama yaitu dalam proses pembelajaran ini saya cantumkan atau saya berikan suatu game maupun itu pembelajaran entah itu jigsaw atau pembelajaran lainnya. Nah, setiap pembelajaran saya contohkan game. Itu maupun game seperti bernyanyi, menggunakan tangan atau yang membuat siswa itu lebih menumbuhkan rasa semangat atau lebih fokus mereka kepada guru. Nah, yang kedua yaitu siswa kurang disiplin. Nah, saya mencari penyebabnya itu ternyata karena ada beberapa siswa yang mengomentari bahwa saya kurangnya adanya ketegasan dalam menegur. Nah, dari untuk ketegasan dalam menegur ini saya lebih membiasakan menegur siswa lebih tegas. Contohnya seperti ketika ada siswa yang bermain, kemudian saya tegur. Kemudian ada siswa lain yang mengomentari bahwa bapak ini tidak tegas dalam menegur. Nah, oleh karena itu saya lebih berjalan seiring berjalannya waktu, saya memberikan atau membiasakan dalam proses pembelajaran adanya kedisiplinan dalam menegur siswa. Nah, itu beberapa masalah yang saya temukan untuk diri saya. Terima kasih. Nah, mungkin ada saran atau tanggapan yang dapat diberikan kepada saya. Silakan. Itulah pemaparan dari guru kelas 4
Mungkin selanjutnya kita mendengarkan juga dari guru kelas 1 ya. Nanti setelah pemaparan dari ketiga Bapak Ibu guru ini kita akan diskusi. Olehnya itu kepada guru kelas 1 Ibu Yurni kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini atau masalah ini hampir sama dengan kelas-kelas yang lain. Tapi di sini saya akan mengangkat satu permasalahan di mana konsentrasi siswa itu masih kurang. Penyebabnya faktor lingkungan yang internal dalam diri siswa. Sehingga solusinya melakukan kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendidik siswa. Dan yang lainnya sudah sama seperti yang teman-teman sudah paparkan tadi. Mungkin hanya ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah pemaparan dari teman-teman kita tentang permasalahan yang ditemui pada proses pembelajaran di semester 1. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana permasalahan, bagaimana solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal kira-kira yang perlu ditanyakan, kita diskusikan sama-sama mulai dari kesempatan ini. Mungkin di sesi pertama ini 2 penanya saja, kalau ada masalah. Oke, Ibu Fatma, silakan. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Wulan mengenai model pembelajaran. Iya, di situ materi yang dipaparkan tadi itu adalah IPA. Saya ingin bertanya bagaimana dengan materi seperti pada pembelajaran IPS mengenai sikap seperti kejujuran. Itu kira-kira model pembelajaran apa yang sangat baik digunakan oleh guru agar konsep itu benar-benar dapat mengena kepada siswa. Oke. Iya. Jadi ini kalau di pertanyaan dari Ibu Fatma ini memang dia lebih mengarah pada sikap, bagaimana kira-kira penerapannya ya, mungkin itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita serahkan dulu ke materi. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kami berikan kesempatan pada 3 materi ini karena ini istilahnya tim ya. Permasalahan itu satu pertanyaan itu bisa untuk semua. Karena ini berkaitan dengan sikap, tentu di setiap kelas itu kita sering menemui berbagai macam sikap siswa. Nah, penerapannya tadi bagaimana kira-kira? Mungkin kami berikan kesempatan Ibu Wulan atau Pak Ayu, Ibu Yurni. Oke, kami silakan kepada Ibu Wulan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Fatma. Ya, mungkin sedikit jawaban dari saya. Kalau yang ini saya menggunakan PBL itu pada mata pelajaran IPA ya. Tadi kalau Ibu Fatma mengatakan, Ibu Fatma bertanya tentang sikap kejujuran. Nah, mungkin dari saya itu lebih cocoknya ke mata pelajaran akidah akhlak, ya. Karena itu kan berkaitan dengan kejujuran, dia mungkin lebih keakhlakan. Mungkin yang bisa saya lakukan ketika kalau saya jadi guru, kemudian bertemu dengan anak-anak yang mungkin sikapnya kejujuran itu kurang, itu mungkin saya lebih ke model ceramah. Maksudnya tidak boleh begitu, tidak boleh harus begini, begitu mungkin. Tapi kalau masuk ke IPS kayaknya kalau kejujuran itu tidak nyambung. Tapi kita melihat dulu dari segi materi IPS itu seperti apa, supaya baku nyambung dengan yang namanya kejujuran. Apa yang kalau misalkan kejujuran itu ya lebih ke akidah akhlak, pelajaran agama. Mungkin saya bisa melakukan ceramah. Kalau ketemu dengan siswa yang mungkin kurang penilaian sikapnya itu di bawah, mungkin itu dari saya.
Mungkin ada tambahan dari kepala madrasah. Oke, terima kasih Bulan. Ya. Mungkin dari teman-teman tim, ini karena tim, Pak Hayub atau Ibu Yorni dulu. Ada tambahan mungkin ya, silakan Bu Yorni. Ya, terima kasih. Sudah sama dengan Ibu Bulan, tapi kedepannya fokus. Kita bisa saja menjawab macam-macam, karena kalau pertanyaan secara hanya IPS berarti secara umum tidak jelas dalam materi pemberian materi apa, kita tidak bisa menentukan sikap yang harus kita berikan. Jadi kalau ini yang jelas materinya yang bagaimana, tetap mata pelajaran IPS supaya kita bisa menentukan sikap kejujurannya itu di mana. Mungkin hanya itu katakannya, Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Pak Hayub, ada tambahan mungkin? Kalau untuk dari saya, untuk menumbuhkan rasa sikap, meningkatkan rasa sikap kedisiplinan, kalau menurut saya itu bisa menyambungkan dalam beberapa mata pelajaran, karena kan sikap itu sudah ada, sudah ditanamkan dari beberapa mata pelajaran kan, maupun itu IPS, tetap orang harus menjadi teladan yang baik kan, atau memberikan motivasi entah itu dari materi IPS, akidah, IPA, maupun tetap orang harus memberikan teladan yang baik atau memberikan motivasi. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Ini penyampaian dari ketiga materi. Dan mungkin ke Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain. Ya, silakan Ibu Yati. Karena kita ini diskusi ya, diskusi. Jadi apa permasalahan dari yang kita keluarkan hari ini, kita cari solusi, bukan dari materi saja solusinya. Kita bersama. Ibu Yati silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya tentang kejujuran itu seharusnya dia pada semua mata pelajaran itu ada. Contoh, jika kita pelajaran matematika, ya, di matematika kita kan ada, di situ ada soal cerita apa ya, tentang jual beli. Nah, di situ kita harus jujur. Anak-anak kita tanamkan sifat jujur. Itu di matematika. Terus di bahasa Indonesia, ya, juga di situ ada sifat kejujuran. Contoh dalam bercerita, di situ juga kita selipkan bagaimana kita harus jujur dengan teman atau dengan yang lebih tua dari kita. Jadi kejujuran itu kita selipkan di semua mata pelajaran harus ada. Ya. Tidak harus kita di akidah akhlak saja kita harus mengajarkan anak-anak harus jujur. Tidak. Tetapi di semua mata pelajaran kita selipkan sifat atau sikap yang jujur. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yati. Kita berikan dulu aplaus untuk teman-teman kita ini. Nah. Selanjutnya mungkin masih ada pendapat lain. Ini kita kan sering dalam kelas ya. Ibu Lena mungkin pengalamannya di kelas 1 atau Ibu ini Bu Ratna pengalaman di kelas 6 sering atau banding ya dari teman-teman. Bahasa Arab mungkin ada sharingnya. Oke, kalau tidak ada, kami sebagai guru Al-Quran hadis mempunyai sedikit pandangan ya. Iya. Berikan dulu aplaus untuk saya ya. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dan ini menggugah kita sebagai guru. Ini namanya sikap ya. Karena sikap ini sangat penting buat anak. Ya. Dan sikap ini yang memberikan bisa memberikan motivasi kepada anak bersikap ke ranah positif itu adalah guru. Sehingga ini pertanyaan sangat luar biasa. Saya mengutip dari penyampaian pemateri tadi, adanya namanya konsentrasi siswa yang kurang ya. Tadi pemaparan materinya, ada anak di pembelajaran IPA tadi, hanya 6 orang anak yang tertarik dengan pembelajaran IPA. Ini tentu dari segi sikap, minat anak terhadap pembelajaran IPA itu menurun. Sehingga guru mencari solusi terbaik, bagaimana minat anak itu bisa berubah. Anak ini bisa jujur dia mau belajar. Kan ada setelah proses pembelajaran anak tidak menguasai itu karena ketidakjujuran mereka, dan mereka datang ke sekolah hanya sekedar datang. Tidak jujur terhadap diri, mereka datang bukan untuk belajar. Karena belum ada motivasi dari kita selaku guru. Itu yang pertama. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh teman-teman, kejujuran itu bukan hanya menyangkut satu mata pelajaran, tetapi kita guru bisa membangun sikap kejujuran siswa itu di semua aspek.
semua pembelajaran, termasuk ketika seorang guru memberikan tugas misalnya, ada anak kan yang kasusnya, ada anak yang rajin, itu kan sikap kejujuran. Ada anak yang rajin juga minta bantuan, ya. Artinya dia tidak bisa, dia cari orang yang bisa membantu dia dalam proses pembelajaran itu atau mengerjakan tugas itu. Ini kan kejujuran. Kita tanya, nak kerja sendiri? Iya. Orang-orang yang memang mungkin IQ-nya agak di atas. Tapi ketika kita tanya, ada anak yang tidak mampu, kita tanya, nak ada kerja sendiri? Nah, ada minta bantuan sama kakak, ada minta dikasih tunjuk begini, karena saya belum mampu di sini kan. Biasa kan begitu ya Bapak Ibu Guru ya? Biasa. Termasuk saya Al-Quran hadis ya. Ini saya kembalikan ke saya. Ketika pembelajaran Al-Quran hadis misalnya tentang hadis kebersihan, sikap jujur ini ya. Kebersihan sudah dihafal oleh anak-anak kelas 1 misalnya. Tapi sebagian anak ternyata tidak mampu menghafal hadis itu. Kenapa? Ternyata sikapnya anak ini belum termotivasi, ya. Sehingga kita sebagai guru memberikan kembali motivasi. Sehingga sikap kejujuran itu sangat dibutuhkan di dalam semua aspek, di semua mata pelajaran, dalam mengerjakan tugas. Oke Bapak Ibu, mungkin itu pikiran banding dari saya. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, oke, kita akan pada kesimpulan. Kesimpulannya kita akan dengarkan dari Ibu Kepala Madrasah selaku orang tua kita yang memberikan arahan, membimbing kita untuk bagaimana kita benar-benar mampu menjalankan tugas fungsi kita sebagai guru, mampu memberikan motivasi kepada anak dan anak itu bisa berhasil dalam pendidikan. Hingganya kepada Ibu Kepala Madrasah, silakan. Terima kasih. Kalau saya lihat dari ketiga guru tadi, Ibu Yulan udah lengkap ya. Jadi sudah ada tindak lanjutnya dengan penyusunan action room, classroom. Jadi nanti tolong dilanjutkan menjadi satu karya ilmiah dan kita akan masukkan di blog website ya. Dan itu sudah merupakan karya tulis dari guru dan itu adalah nilai positif. Saya berharap jadi refleksi itu tidak berhenti pada ini, tetap harus ada ada tindak lanjut. Jadi evaluasi, refleksi, kemudian ada tindak lanjut, berarti perbaikan untuk materi selanjutnya atau untuk semester selanjutnya. Untuk semester depan saya berharap kelas 2, 3 dan kelas 2, 3 dan 5 diwakili oleh nanti silakan berembuk berbagi siapa yang dipilihnya, siapa yang akan belajar nanti, hanya diwakili oleh satu orang saja. Kemudian yang ini lagi guru bidang, guru mata pelajaran, guru mapel. Jadi ke depan jadi 4 orang ya, boleh 4 orang. Jadi di samping kelas 2, 3, 4 satu guru mapel. Satu guru mapel terserah bahasa Inggris, bahasa Arab atau Al-Quran hadis atau PJOK, jadi nanti atau matematika. Jadi berlima ini silakan berunding siapa yang akan kita semua. Kalau ini semua bikin ya, semua bikin analisa seperti ini, tapi yang diseminasi seperti ini kita wakil. Tapi kan saya yakin setiap guru kan melakukan ini, hanya untuk diseminasi kita wakilkan kepada yang saya tunjuk tadi. Jadi insya Allah setiap semester kita tetap melaksanakan seminar seperti ini. Kemudian hasilnya akan ada, setiap semester kita ada 3 PPK. 3 PPK yang dihasilkan karya tulis guru. Contohnya dari Ibu Ulan sudah. Barangkali ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, alhamdulillah diseminasi ini kita makan waktu kurang lebih 3 jam ya. Adanya itu ke depan mungkin di semester selanjutnya kita akan lebih memakan waktu yang lebih banyak lagi, karena ada banyak hal yang terkait permasalahan siswa ini yang harus kita hasil penelitian, hasil refleksi dalam pembelajaran ini yang harus kita bicarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita tutup acara atau kegiatan diseminasi tentang hasil refleksi pembelajaran selama tahun pelajaran 2021-2022 untuk semester 1 ini.
dengan sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesediaan kita sekalian dan insya Allah kita tetap semangat dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.